Halo, perkenalkan nama saya Alinia Alfitri. Halo, nama saya Naufal Jamri. Di sini kita akan menjelaskan tentang perbedaan penggunaan istilah international law dan law of nation, unsur-unsur hukum internasional, serta perbedaan hukum internasional dan hukum nasional. Yang pertama itu ada perbedaan penggunaan istilah international law and international law. Istilah international law itu lebih tepatnya buat menggambarkan jenis hubungan yang diatur oleh hukum internasional. Yang diatur international law itu adalah hubungan antara negara, organisasi internasional, dan subjek hukum lainnya. Yang kedua itu adalah law nation. Law nations ataupun hukum antar negara tidak lagi dianggap relevan karena hukum internasional sudah berkembang pesat. Istilah law of nation menandakan lahirnya hukum internasional, dan istilah ini berkembang dari buku Jeremy Bentham yang berjudul Introduction to the Principle of Morals and Legislation tahun 1780. Unsur-unsur hukum internasional. Yang pertama, ada asas hukum internasional. Di antaranya yaitu asas teritorial. Asas teritorial adalah asas yang menyatakan bahwa suatu negara berwenang menerapkan hukum di wilayahnya sendiri. Asas ini didasari pada kedaulatan atau kekuasaan suatu negara atas wilayahnya. Yang kedua yaitu asas fakta sans servanda. Asas fakta sans servanda adalah asas hukum yang menyatakan bahwa perjanjian harus dihormati dan dilaksanakan. Asas ini berasal dari bahasa Latin yang berarti perjanjian harus ditepati. Yang ketiga adalah asas kebangsaan. Asas kebangsaan adalah asas yang menyatakan bahwa setiap warga negara akan selalu terikat dengan bangsanya, walaupun berada di luar negeri. Selanjutnya, asas ius cogens. Asas ius cogens adalah asas dasar hukum internasional yang tidak boleh dilanggar dalam kondisi apapun. Ius cogens juga dikenal sebagai norma peremptori. Dan terakhir, ada asas kepentingan umum. Asas kepentingan umum adalah asas hukum yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum. Asas ini berlaku secara universal di seluruh negara, tetapi penerapannya dalam hukum tidak selalu sama. Selanjutnya ada sumber hukum internasional, yaitu di antaranya perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah konvensi internasional yang diakui oleh negara-negara yang berperkara. Kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional adalah praktik negara yang diterima sebagai hukum. Prinsip-prinsip hukum umum. Prinsip-prinsip hukum umum adalah prinsip-prinsip yang diakui oleh bangsa yang beradab. Keputusan pengadilan. Keputusan pengadilan berisi putusan-putusan pengadilan internasional. Selanjutnya, ada subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional adalah pihak yang memiliki hak dan kewajiban di bawah hukum internasional. Subjek hukum internasional dapat berupa negara, organisasi internasional, individu, dan entitas lainnya. Contoh subjek hukum internasional yang dapat mengadakan perjanjian internasional adalah negara, organisasi internasional, Palang Merah Internasional, Tahta Suci Vatikan, individu, dan kaum pemberontak, serta lain. Selanjutnya ada objek hukum internasional. Objek hukum internasional diantaranya yaitu hak dan kewajiban negara dalam hubungan internasional, perlindungan hak asasi manusia, penyelesaian sengketa internasional, hukum perang dan hukum humaniter, dan hukum lingkungan internasional. Adapun lembaga atau pendukung hukum internasional yaitu ada
Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Mahkamah Internasional ICJ, dan Mahkamah Pidana Internasional ICC. Organisasi regional, contohnya ASEAN dan Uni Eropa, dan terakhir ada sanksi dan penegakan hukum internasional, yaitu sanksi ekonomi atau diplomatik terhadap pelanggaran hukum internasional, intervensi militer dalam kasus tertentu, contohnya resolusi DKPBB, pengadilan internasional untuk kejahatan serius. Yang ketiga itu ada perbedaan hukum internasional dan hukum nasional. Hukum internasional dan hukum nasional itu dari segi ruang lingkup itu, hukum internasional itu hukum yang mengatur hubungan antar negara yang berdaulat. Sedangkan hukum nasional yang mengatur hubungan antar warga negara dan negara yang berdaulat. Aspek dari subjek hukumnya itu hukum internasional terdiri dari negara, organisasi internasional, Palang Merah Internasional, Tahta Suci Vatikan, individu, dan kaum pemberontak. Sedangkan kaum nasional dari segi subjek hukumnya itu manusia dan badan hukum yang ada di dalam suatu negara. Perbedaan menurut sumber hukum. Di hukum internasional ada perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip umum hukum, dan keputusan pengadilan. Sedangkan di hukum nasional ada UUD 1945, ketetapan MPR, UU, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan perda. Menurut pelaksanaan hukum internasional, tergantung bagaimana keadaan negara dan cara kerja internasional. Sedangkan hukum nasional dapat diadili oleh lembaga negara. Dan terakhir, menurut sifat kewajiban. Hukum internasional berdasarkan kesepakatan dan prinsip internasional, sedangkan hukum nasional wajib diterapkan dalam jurisdiksi